Indonesia, negara yang penuh semangat dengan ekonomi yang terus berkembang, menghadapi tantangan unik dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis. Negara ini memiliki populasi yang besar dan beragam, dengan berbagai sektor industri yang berperan penting dalam perekonomian. Hubungan antara perusahaan dan pekerja itu kompleks, seringkali melibatkan kepentingan dan sudut pandang yang berbeda. Perusahaan berusaha untuk tetap kompetitif dan menguntungkan, sementara pekerja menginginkan kondisi kerja yang adil dan upah yang layak. Mogok kerja, penutupan perusahaan, dan perselisihan bisa muncul dari berbagai faktor, termasuk upah, kondisi kerja, dan ketidaksepakatan kontrak. Ketika tuntutan pekerja tidak terpenuhi, mereka mungkin merasa tidak punya pilihan lain selain melakukan aksi mogok. Konflik-konflik ini bisa berdampak luas, mengganggu produktivitas, memengaruhi mata pencaharian, dan bahkan memengaruhi stabilitas sosial. Ketika pabrik tutup, banyak keluarga yang bergantung pada pendapatan dari pekerjaan tersebut bisa terkena dampaknya. Menemukan solusi yang bisa mengatasi masalah semua pihak sangat penting untuk ekonomi yang maju dan adil. Melalui dialog yang konstruktif dan negosiasi yang baik, perusahaan dan pekerja bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Etika bisnis memainkan peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan masalah hubungan industrial. Ini adalah landasan yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan dengan adil dan hormat. Perilaku etis melampaui kepatuhan hukum. Ini adalah komitmen untuk melakukan hal yang benar dalam setiap situasi, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ini tentang melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit. Pemimpin bisnis seringkali dihadapkan pada keputusan yang menantang, dan etika menjadi panduan utama dalam membuat pilihan yang tepat. Ketika perusahaan dan pekerja mengutamakan keadilan, rasa hormat, dan integritas, itu menciptakan fondasi kepercayaan. Kepercayaan ini adalah elemen kunci dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Kepercayaan ini sangat berharga dalam mendorong lingkungan kerja yang positif, di mana komunikasi terbuka dan dialog konstruktif bisa berkembang. Lingkungan seperti ini memungkinkan inovasi dan kolaborasi yang lebih baik. Pengambilan keputusan yang etis melibatkan pertimbangan dampak tindakan pada semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga adil bagi semua. Berjuang untuk hasil yang saling menguntungkan adalah tujuan akhir dari setiap negosiasi yang etis. Ketika semua pihak merasa dihargai dan diuntungkan, kemitraan yang sukses dan berkelanjutan dapat tercipta. Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, yang mengatur hubungan industrial, yang tertuang dalam undang-undang seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Serikat Pekerja. Memahami peraturan ini penting bagi perusahaan dan pekerja untuk memastikan hak dan kewajiban mereka ditegakkan. Undang-undang ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Keakraban dengan jalur hukum ini sangat penting untuk menavigasi konflik secara efektif dan mencari penyelesaian yang adil. Menyelesaikan masalah hubungan industrial memerlukan pendekatan yang proaktif dan terstruktur. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting. Perusahaan dan pekerja harus bersedia untuk mendengarkan masalah dan sudut pandang satu sama lain. Mengidentifikasi akar masalah konflik adalah kunci untuk menemukan solusi yang langgeng. Negosiasi, kompromi, dan keinginan untuk menemukan titik temu adalah unsur penting untuk penyelesaian konflik yang berhasil. Bagian 5. Studi kasus, keberhasilan solusi etis dan hukum. Contoh nyata menunjukkan efektivitas menggabungkan prinsip-prinsip etika dengan kerangka hukum dalam menyelesaikan perselisihan industrial. Misalnya, sebuah pabrik tekstil di Jawa Tengah menghadapi perselisihan upah yang terancam meningkat menjadi mogok kerja. Melalui dialog terbuka, difasilitasi oleh mediator netral,
Kedua belah pihak menyepakati kenaikan upah yang adil, menghindari penghentian kerja yang merugikan. Kasus ini menyoroti pentingnya komunikasi, kompromi, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Bagian 6. Kekuatan dialog. Komunikasi terbuka sebagai pondasi. Komunikasi yang terbuka dan transparan adalah pondasi hubungan industrial yang sehat. Menciptakan saluran untuk dialog rutin antara manajemen dan pekerja sangat penting untuk mengatasi masalah sebelum meningkat menjadi konflik besar. Rapat umum, kotak saran, dan mekanisme umpan balik karyawan dapat memberikan platform yang berharga untuk menyuarakan masalah dan mendorong budaya komunikasi terbuka. Bagian 7. Membangun rasa hormat, menumbuhkan kepercayaan dan saling pengertian. Menghormati martabat dan hak semua individu di tempat kerja adalah hal yang terpenting. Perusahaan harus memperlakukan karyawan mereka secara adil dan hormat, menyediakan kondisi kerja yang aman, kompensasi yang adil, dan peluang untuk berkembang. Karyawan, pada gilirannya, harus memenuhi tanggung jawab mereka dengan dedikasi dan profesionalisme. Membangun budaya saling menghormati menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Bagian 8. Peran serikat pekerja memperjuangkan hak dan keadilan pekerja. Serikat pekerja memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil. Mereka berfungsi sebagai corong kolektif bagi karyawan, bernegosiasi dengan perusahaan tentang masalah-masalah seperti upah, tunjangan, dan kondisi kerja. Serikat pekerja yang kuat dan independen sangat penting untuk sistem hubungan industrial yang seimbang dan adil. Mereka menyediakan platform bagi pekerja untuk menyuarakan masalah mereka dan memperjuangkan kepentingan mereka secara kolektif. Bagian 9. Peran pemerintah menjamin keadilan bagi semua pihak. Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam memediasi perselisihan hubungan industrial dan memastikan keadilan bagi perusahaan dan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan, melalui berbagai lembaganya, menyediakan layanan mediasi, menegakkan undang-undang ketenagakerjaan, dan mempromosikan dialog sosial. Peran pemerintah adalah untuk memfasilitasi iklim hubungan industrial yang harmonis dan produktif yang bermanfaat bagi perekonomian negara dan rakyatnya. Bagian 10. Manfaat jangka panjang, harmoni, produktivitas, dan pertumbuhan. Menjaga hubungan industrial yang harmonis bukan hanya tentang menghindari konflik. Ini tentang menciptakan situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Ketika perusahaan dan pekerja bekerja sama dalam semangat kerjasama dan saling menghormati, hal itu mengarah pada peningkatan produktivitas, peningkatan moral, dan lingkungan kerja yang lebih positif. Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bagian 11. Kesimpulan, etika dan hukum, pilar kembar keharmonisan industrial. Sebagai penutup, menyelesaikan masalah hubungan industrial di Indonesia memerlukan pendekatan multifaset yang menggabungkan prinsip-prinsip etika dengan kepatuhan terhadap kerangka hukum. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh manajemen harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja dan masyarakat luas. Dengan mengutamakan komunikasi terbuka, saling menghormati, dan komitmen terhadap keadilan, perusahaan dan pekerja dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan adalah kunci untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Memahami dan menerapkan etika bisnis dan undang-undang ketenagakerjaan sangat penting untuk membangun hubungan industrial yang kuat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya akan mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua pemangku kepentingan dalam dunia industri.